Udah belum? Udah Udah, siap, saya udah siap. Lanjut siap. busanya. Ustadz juga udah siap. Sebentar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah di Zoom JCC, tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk belajar bersama dalam menggali kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kitabullah satu-satunya kitab suci yang sekarang bisa dipercaya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Materi-materi yang disampaikan, yang disajikan insya Allah menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi sahabat-sahabat sekalian di Zoom, baik di Zoom maupun di netizen di luar sana. Terutama untuk saya pribadi, juga sahabat-sahabat netizen di luar sana ya. Di mana selama ini kita sebagai umat Islam memiliki landasan dengan pijakan pembaca satu huruf Al-Quran itu mendapatkan pahala. Namun, banyak di antara kita yang belum memahami makna terjemahan ataupun kandungan daripada ayat yang kita baca. Untuk itulah kemudian misi dan kesadaran guru kita Ustadz Solihin adalah untuk memberantas buta aksara Al-Quran dan buta grammar Al-Quran dengan metode granada kepada umat Islam. Oleh karena itu kemudian saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk selalu berselawat kepada kita yang Allah yang akan memberi syafaatnya di yaumil akhir. Demikianlah para sahabat sebagian pembukaan insya Allah pada malam ini, dan kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yang sebelumnya, dan sekarang kita membahas praktek latihan menerjemahkan surah Al-Baqarah ayat 6 kali ya Ustaz ya. Sekarang ayat untuk 7. Ayat 7 sekarang. Ayat 7 ya sekarang, terakhir ayat 6 kemarin. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ustadz Solihin. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, kita kemarin sampai ayat 6 ya. 6. Sampai ayat 6 surah Al-Baqarah, dan saya kira saya sudah cukup menerangkannya. Sekarang kita di ayat 7. Silakan Bang Dedi. Pak Ustadz, mungkin kalau boleh nih Pak Ustadz, saya ingin mereview ya, ayat yang kemarin Pak. Ya, silakan. Pemahaman saya mulai dari ayat keempat Pak Ustadz. Silakan. Jadi di sini untuk ayat yang keempat, di situ kan ada, ini hanya sedikit aja Pak Ustadz, nggak banyak yang mau saya ini review. Untuk kata mirrobihim itu karena min itu dirangkai dengan robihim, maka di sini min itu sebagai pelengkap, karena ada beberapa seperti yang Ustaz Solihin sampaikan pertemuan sebelumnya, ada beberapa kata yang apabila dirangkai dengan min dirangkai dengan ada 6 ini yang saya catat. Yang pertama qoblu atau qobli artinya sebelum, kemudian ba'du artinya setelah, kemudian tahti kalau saya nggak salah itu di bawah, kemudian min fauqi, kemudian min duni, kemudian min ghairi. Min di sini dia hanya selaku sebagai pelengkap saja. Kemudian selanjutnya yang muflihuna. Al-muflihuna itu ayat berapa kemarin ya? Ayat ke-5 ya, ayat ke-5 muflihuna. Di sini akar katanya ada falaha yang artinya bertani. Nah, di sini
ini masuk dalam DKS atau DSK, yaitu domah domah sukun kasroh. Domah sukun kasroh itu 3 plus alif di depan. Di sini maksudnya adalah yaitu kesuksesan diraih melalui bertani, yaitu bertani amal soleh. Itu diantaranya adalah iman kepada yang gaib, kemudian menunaikan zakat, kemudian mendirikan sholat, kemudian melaksanakan puasa, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada akhirat. Nah, jadi di sini apa namanya ini, tenaganya itu adalah iman di sini untuk falaha ini, kemudian tempatnya itu adalah di hati. Kemudian ada juga sukses yang lain, yaitu adalah faza. Nah, ini diperoleh melalui perlombaan yang dilombakan. Yang dilombakan di sini adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, mungkin itu sedikit Pak Ustadz review dari saya yang saya tangkap, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Luar biasa ya. Satu review yang sangat berguna. Baik, nanti reviewnya akan direview lagi. Sekarang ayat 7, Mang Dedi. Nanti saya akan komentari reviewnya ya. Insyaallah Pak Ustadz. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Sadaqallahul 'azim. Langsung diterjemahkan Pak Ustaz? Iya, satu-satu. Baik Pak Ustaz. Khotama artinya itu adalah mengunci mati Allah, kemudian ala, atas, qulubihim itu katanya adalah qolaba, kemudian wawnya itu adalah kata ganti untuk mereka. Qolaba itu artinya adalah hati, jadi hati mereka. Kemudian wa'ala dan atas, sam'ihim akar katanya adalah sama'a, him itu adalah kata ganti untuk mereka, pendengaran mereka. Kemudian wa'ala dan atas, absarihim ini akar katanya adalah basoro, him itu adalah kata ganti. Kenapa di sini him menjadi tandanya kasroh? Dikarenakan sebelumnya itu ada huruf jar yaitu ala, sehingga menyebabkan him bukan hum. Jadi tandanya menjadi kasroh. Akar katanya adalah basoro, artinya itu adalah penglihatannya di sini dan atas penglihatan mereka. Risyawatun, risyawah itu depan alif, kemudian akhirannya itu adalah tun. Katanya adalah rasyawa, artinya tertutup. Kemudian walahum, wa dan lahum, la itu huruf bermakna sungguh, hum mereka, azabun ini adalah kata benda yang salah satu cirinya adalah
berakhiran tanwin. Nah, di sini akhirannya adalah un. Kemudian alif itu adalah sisipan, yang mana akar katanya adalah azabah. Ini adalah salah satu kata serapan yang dari Arab, bahasa Arab yang diindonesiakan, yaitu kita kenal dengan azab atau bisa kita artikan sebagai siksaan. Kemudian alifun, ya di situ adalah sisipan. Kemudian un itu menunjukkan kalau dia adalah huruf itu adalah kata benda, ya. Jadi akar katanya adalah azoma, yang artinya yang besar atau yang berat. Di sini artinya adalah siksaan yang berat, siksaan yang besar. Ya, kalau dirangkai artinya adalah Allah telah mengunci Allah telah mengunci mati ala Lanjut Bang Dede. wa'ala dan atas sam'ihim pendengaran mereka, wa'ala dan atas absorihim penglihatan mereka, wisyawah tertutup, walahum dan sungguh mereka azabun azim, siksaan yang berat atau siksaan yang besar. Terima kasih Pak Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Khatama telah menutup. Muhammadun khatamun nabiyyin. Muhammad adalah penutup para nabi. Ya. Khatamallahu, Allah telah menutup ala qulubihim, hati-hati mereka. Jadi kalau khatama mesti pakai ala ya. Khotama pakai ala, alanya gak usah terjemah. Ya, Allah menutup atas hati mereka. Masa sih menutup atas pintu? Menutup pintu aja. Saya menutup pintu, bukan saya menutup atas pintu kan? Tapi dalam bahasa Arab memang begitu ya. Khotama ala, menutup. Ya, kenapa? Karena ibaratnya dia itu wadah seperti ini, terus tutupnya taruh di atas. Itu sehingga mesti pakai ala. Menutup atas hati mereka. Karena hatinya asalnya terbuka. Informasinya tidak dari bawah, dari atas. Nah, gitu gak? Ya, khatamallahu, Allah menutup ala qulubihim, hati-hati mereka, wa ala sam'ihim dan pendengaran mereka. Ya. Nah, qulub ini dari kata qolaba ya, yang artinya membalik. Tapi kalau qallaba artinya membolak-balikkan. Nah, qulub ini disebut qalbun, hati disebut qalbun karena dia suka berubah. Bolak-balik, terkadang ya, terkadang tidak, itu dia. Ya, maka kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya mantapkanlah, teguhkanlah hati kami, hatiku di atas agamamu atau pada agamamu. Ya, jadi Allah telah menutup hati mereka dan pendengaran mereka. Yang ini nih sholat nih, kan pasti akan banyak kita dapatkan tanda seperti ini. Ini apa nih Pak Dedi? Bang Dedi?
Ini dia Iya, Pak. singkatan nih. Ini sholat, ya, singkatan dari al-waslu aula. Terus lebih utama. Jadi kalau masih ada nafas, terus ya. Tuh. Tapi ini adalah koma ya. Allah menutup hati dan pendengaran mereka. Jadi kenapa kalau dikasih ingat, diperingatkan mereka tidak mau menerima? Karena hatinya sudah tertutup. Pendengarannya tertutup. Bukan tidak mendengarkan telinga ini. Ya. Bukan buta matanya, tapi yang di hati ini. Wa ala absarihim, dan pada penglihatan mereka ghisyawatun, ada tutup. Jadi kalau ada huruf jar, terus setelah itu ada majrur, terus setelah itu ada yang diterangkan. Ya, maka ini kita kasih ada ya. Wa ala absarihim, dan pada penglihatan mereka ghisyawatun, ada tutup. Ghisyawah dalam bahasa kedokterannya adalah katarak. Jadi mata mereka itu katarakan. Ya. Artinya apa? Kalau hati tertutup, pendengaran tertutup, mata itu katarak. Orang katarak itu tidak buta, masih bisa melihat. Menunjukkan bahwa berdakwah kepada orang-orang kafir itu paling efektif dengan perilaku yang mereka lihat. Paling efektif. Oh, dia baik, ternyata, waduh, dia suka membantu. Kita aja orang kafir, ya dibantu. Misalnya, oh dia lagi bagi-bagi daging, orang Islam dikasih, kita tidak dilewat juga, kita dikasih juga. Oh, baik juga ya orang Islam. Itu tuh namanya ghisyawah ya, selaput dia. Ghisyawah itu selaput. Bisa dicek di Google ya. Ghisyawah dalam bahasa kedokterannya itu katarak. Walahum, dan bagi mereka ya, lamnya ini lam yang bukan artinya sungguh ya. Bukan ya, lam artinya untuk. Walahum, dan untuk mereka azabun, ada siksa. Perhatikan nih, Bang Dede ya, ada siksa. Ya, akar katanya azuba. Azuba sih artinya tawar manis ya. Tapi kata azabnya tiba-tiba artinya siksa. Ya, tidak ada kaitannya itu dengan akar katanya. Ya, dan begitulah bahasa Arab. Makanya kita harus mengetahui ya, makna kata-kata dalam bahasa Arab. Ya, tidak bisa orang sembarangan mengupas hadis. Ya, saya kunjungi channelnya Sofiatul itu. Mengupas tentang sholawat, mengupas tentang saf paling depan dalam sholat, pakai terjemahan yang sudah diubah di Word, ya. Ya, sana nggak begitu. Ya, saya cek di aslinya tidak begitu. Ya, tidak mungkin Allah meminta ampun kepada Rasulullah. Ya, nggak mungkin. Ya, memang mereka. Ya, Tuhannya meminta ampun. Ya, memang mereka Tuhannya berdarah-darah.
Kalau innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya, solawatnya Allah kepada Nabi berbeda dengan solawatnya Allah kepada solawatnya malaikat kepada Nabi. Solawatnya Allah kepada Nabi memberi rahmat. Ya, solawatnya malaikat kepada Nabi atau untuk Nabi, malaikat mendoakan Nabi. Gitu. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha ashran." Siapa yang salat untukku 1 kali, maka Allah akan kasih salawat untuk dia 10 kali. Maksudnya Allah akan kasih rahmat kepada dia 10 kali. Apa sih artinya Allahumma sholli? Ya Allah berikanlah salawat, salawat itu rahmat. Ya Allah berikanlah rahmat ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad. Ala Sayyidina Muhammadin kepada pemimpin kita Muhammad. Gitu kan? Jadi kalau Allah memberikan salawat berarti Allah memberikan rahmat. Gitu ya. Jadi walahum laknya di sini bukan artinya sungguh, tapi untuk atau bagi, dan bagi mereka adzabun azim, ada siksa yang besar, siksa yang berat. Ya, tentang reviewnya Bang Dedi tadi ya, min tidak diterjemah ya. Kenapa? Karena ini min zaidah, min tambahan aja, min tambahan. Disebut min zaidah, disebut min tambahan tanpa min sudah sempurna. Wa ma unzila qablaka, itu boleh, itu sudah benar. Nah, dikasih min itu minnya min ziyadah. Oleh karenanya min tidak diterjemah. Ya. Kapan itu? Kalau dirangkai dengan qabli, ba'di, tahti, fauqi, duni, ghairi. Nah, tapi kalau mir rabbihim ini diterjemah dong. Hudan hidayah mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Ya. Artinya kenapa mereka bisa beriman seperti itu? Beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada kitab Al-Quran, hadis, kitab-kitab sebelumnya, beriman kepada akhirat, yakin kepada akhirat. Itu karena mereka diberi hidayah dari Tuhan mereka. Karena mereka berdiri di atas hidayah. Hidayah dari Tuhan mereka. Ya. Hidayah itu Bang Dedi dalam dunia tauhid itu ada ya, hidayah namanya hidayatul irsyad. Ya, ini namanya hidayah pencerahan. Satunya lagi namanya hidayah taufik. Ya, taufik itu pemberian kesuksesan ya, untuk menjalankan iman dan Islam. Nah, hidayatul irsyad ini tugas Nabi. Nabi da'i. Tapi hidayah taufik, oh ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Ketika Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, hidayah apa? Hidayatul irsyad. Pencerahan, mengarahkan pada jalan yang lurus. Tuh. Ketika Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu suka, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Itu namanya hidayah taufik. Ya, hanya Allah saja yang bisa. Gitu ya.
itu tentang hudan mir rabbihim ya. Jadi hidayah di sini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik. Maka kenapa mereka beriman sedemikian? Karena dikasih taufik oleh Allah. Ya, hidayah taufik. Nah, jangan lupa ya, untuk urusan iman ini sandarannya harus wahyu. Ya, iman kepada yang gaib, ya harus wahyu sandarannya. Nggak bisa ngarang. Ya, harus benar-benar dari Allah tentang surga, tentang neraka, tentang apa saja yang gaib. Bagaimana mendirikan sholat juga harus pakai wahyu itu. Ya, hal-hal yang hubungannya dengan syariat, dengan yang gaib, ya harus wahyu. Ya, sandarannya harus wahyu. Tidak bisa ngarang. Ibadah nggak bisa ngarang kita caranya. Ya, karena ada petunjuknya. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bikin aturan ibadah. Ya, karena beliau bukan asyari. Asyari Allah, yang bikin syariat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setiap orang boleh bikin syariat, ya kacau nanti. Itu ya. Terus tadi tentang muflihun sudah bagus ya. Ya, dari Falahaf. Yang ini, ya innal ladzina kafaru belum direview ya. Ini penting untuk memahamkan makna inzar. Inzar itu kita mengatakan ya kalian tuh ya salah itu. Itu inzar mengatakan ya, inzar kalian tuh menyembah manusia itu tersesat itu. Itu kesesatan. Ya salah, kalian mau ngomong seperti apapun manusia is manusia. Kalian katakan demikianlah, oh, Yesus adalah Allah dan seterusnya, itu nggak benar. Pasti bentrokannya banyak sekali. Kita katakan itu keliru. Ya. Kalian menyembah manusia itu satu penyembahan yang keliru. Akibatnya adalah neraka. Nah itu namanya inzar. Terang-terangan seperti itu. Ya. Itu bukan diskusi. Kalau diskusi lain lagi. Ya, seperti yang setiap malam dilakukan ya, diskusi dengan orang-orang Kristen. Ya, diskusi dengan hikmah. Baik. Jadi sekarang kita di ayat 8. Siapa siap? Halo? Lanjut, Ustaz. Lanjut. Baik, silakan, Bang Deddy. Bu Sonia, siap? Ustadz, boleh saya? Ya, silakan. Tapi belum begitu paham, Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti wa ini artinya dan ya, Ustadz. Iya, siap. Terus min itu dari. Boleh. Kalau anas ini manusia-manusia ya, Ustadz, atau manusia saja? Manusia. Manusia. Berarti dan dari manusia, man siapa, yakulu berkata, Ustadz. Yakulu amanna apa ya? Aku beriman apa kami beriman ya, Ustaz? Amanna. Akhiran na kami. Oh, berarti wa minan nasi dan dari para manusia mayyakulu yang mana mereka berkata. Ya, Ustaz. Man artinya orang yang ada yang orang yang orang-orang yang berkata ya. Berkata amanna billahi kami beriman kepada Allah. Wabil yaumil akhir dan juga kepada hari yang akhir. Wama di sini menunjukkan tidak ya, Ustaz ya? Iya.
Berarti dan tidak hum mereka bimukminin, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Ya, luar biasa. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan di antara manusia. Ya, namanya latihan ya. Di antara manusia, nggak usah para manusia, manusia saja. Manusia itu jenis. Ya. Iya Ustaz. Manusia itu jenis. Maka alnya ini namanya listighraqil jinsi. Untuk mencakup semua manusia yang ya untuk mencakup jenis manusia semua. Jadi kalau diterjemah wa minan nasi, dan di antara manusia. Manusia yang mana? Semua manusia, di antara manusia. Ya. Man, ada orang yang menyisipkan kata ada nih. Ya, tadi saya sudah kasih rumus ya. Wa ala ada huruf jar, majrur terus dikasih ada ghasyawah. Man, ada orang yang. Man, ada orang yang. Yaqulu, mengatakan amanna. Amanna itu asalnya aman. Nah, tuh. Ya, nanya akhirannya tuh kami telah. Ya, amanna, kami telah beriman. Billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Ada al-hayatud dunya, kehidupan yang paling dekat sekarang nih. Ada al-hayatul akhirah, kehidupan akhirat. Nah, ada di tengah-tengah itu namanya al-hayatul barzakhiyah, kehidupan alam barzakh. Disebut barzakh karena itu menghalangi atau membatasi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhir. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum, wa-nya artinya padahal. Ya. Wa-nya artinya padahal ya. Atau sedang ya. Sedang atau padahal ya. Ma, tidaklah, padahal tidaklah, Hum mereka, padahal tidaklah, hum mereka, bi-nya tidak diterjemah. Padahal tidaklah hum mereka bimu'minin, orang-orang yang beriman. Mu nih, mu ini artinya yang, ya. Mu itu artinya yang. Ya'nun artinya orang-orang, gitu loh asalnya, Pak. Jadi mim ya'nun, amanah. Mim ya'nun artinya orang-orang yang amanahnya beriman. Mim ya'nun. Dari kata dasarnya amanah ya Ustaz. Amanah. Kata dasarnya amanah. Jadi artinya beriman. Ya, jadi rumus ya. Jadi kalau amanah pakainya bi, ya. Beriman ya. Beriman kepada. Terus kalau ma plus bi, ma artinya tidaklah. Bi-nya tidak diterjemah. Misalnya wama huwa bimayyit, dan tidaklah dia bimayyit, mati, bukan tidaklah dia dengan mati, dengan mayit, enggak. Ya. Dia tuh bahasa Arab sedemikian detailnya ya. Jadi
Sembarangan kupas-kupas Al-Quran, nggak ngerti Quran. Ya, ini dahsyat nih Quran. Baik, sekarang jadi ini sudah mulai di ayat 8 nih. Ayat 8 ini sudah mulai mengupas sifatnya orang-orang munafik. Ya, orang beriman sudah, orang kafir sudah, ini sekarang orang munafik. Jadi Nabi Muhammad SAW diajari oleh Allah secara langsung ya untuk memahami karakter masyarakat Madinah, karakter masyarakatnya. Ya, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik. Ya, kan ini surat Al-Baqarah surah pertama yang diturunkan di Madinah kan. Baik, sekarang ayat 9 siapa? Ustadz izin bertanya Ustadz, belum Silakan. lanjut ke 9. Tadi saya masih agak bingung tentang ini Ustadz, yang huruf jar itu kan ada tadi penambahan kata ada itu Pak Ustadz. Itu apakah ada ciri atau gimana Pak Ustadz? Gimana? Untuk penambahan huruf apabila ada huruf jar di awalnya itu kan nanti seperti ada penutup gitu kan. Kemudian juga apalagi satunya lagi tadi itu pokoknya kalau ada huruf jar itu berarti ada penambahan kata ada, itu ya Pak Ustadz? Iya. Nanti tapi akan kan sering tidak semua kan? akan sering kita jumpai itu banyak sekali. Sebentar ya, saya buka, ada silabus nggak ya? Silabus. Saya ada bikin silabus untuk guru ya. Jadi kenapa? Ya, ini dia. Ini macam silabus begini nih. Bisa tampak, Bang Deddy? Tampak Pak Ustadz, jelas. Tampak ya. Ini panduan untuk mengajar ya. Saya kasihkan untuk anak untuk semester ganjil nih, untuk SMP nih. Tapi bisa dipakai, Bang Deddy ya. Ya Pak Ustadz. Jadi semacam ini ya. Musyrif harus menjelaskan asal lafaz Allah dan seterusnya ini. Terus ada musyrif menjelaskan kembali kaidah huruf penyakit. Ya. Terus musyrif menjelaskan min zaidah yang tidak diterjemah jika dirangkai dengan kata qablidun dan seterusnya. Oke, Bang Deddy? Ya siap Ustadz. Musyrif menjelaskan kedudukan kalimat lafaz pada lafaz anzartahum dan tunzirhum agar siswa kembali teringat kembali bahwa ada satu lafaz bisa mengandung SPO sekaligus. Ya, seperti pada ya, ini dia. Menjelaskan penyisipan kata ada. Bisa dilihat tuh? Ya, siap Ustadz. Ya. Pada kata yang diterangkan dengan posisi setelah jar majrur, seperti pada terjemahan dari Syawah yang jatuh setelah jar majrur. Ya, wa ala absarihim, dan pada kata adab yang jatuh setelah walahum. Ya, makna sedangkan pada huruf waw seperti pada wa ma hum bimu'minin, wa ma yash'urun. Oke, lengkap nih. Untuk satu semester saya bikin. Oke. Pak Ustadz, apa boleh nanti saya minta soft kopinya Pak Ustadz? Oh ya, pasti saya kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Afwan.
Masih Aduh, masa seneng banget. guru harus dapat, masa nggak dapat? Kalau calon guru Ustaz dapat nggak? Dapat, masa nggak dapat? Calon guru boleh. Ah, mantap. Boleh, Nggak. boleh. Saya calon guru dong. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Kalau dari saya cukup Pak Ustaz. Cukup. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, nggak cukup waktunya ya. Untuk satu ayat sudah mau jam 9. Saya kira sampai di sini dulu ya, pelan-pelan aja, jangan banyak-banyak. Ya Ustaz. Ya. Supaya ada untuk ngobrol-ngobrol. Baru sebentar Ustaz, lanjutlah. Baik, kalau lanjut boleh. Baik, silakan Mang Dedi, yukhadi'un Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم يخادعون alif apa ya? Ya awalan, kemudian if sisipan, waw nun itu adalah akhiran. Maka kita peroleh akar katanya adalah khoda'a, artinya menipu, karena diawali oleh ya, kemudian diakhiri dengan waw nun, maka ini bermakna mereka. Jadi yukhadi'una artinya adalah mereka menipu. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk dari kata kerja bentuk sekarang akan datang maupun kebiasaan. Karena salah satu cirinya adalah diawali ya dan diakhiri oleh waw nun. Kemudian Allah, perhatikan Allah, walladzina, dan orang-orang yang, alladzina itu adalah kata penghubung yang bermakna yang. Kemudian amanu, ini alif sisipan, kemudian waw nun di akhir itu artinya mereka telah. Kenapa ini mereka telah? Karena waw alif di akhir ini merupakan salah satu ciri dari bentuk kata kerja bentuk lampau. Kemudian mana tadi? Wama yakhda'una. Wama yakhda'una. Wama yakhda'una. Wa padahal ma tidak. Yakhda'una ya awalan, waw nun akhiran. Khada'a adalah akar katanya menipu. Kemudian ya dan waw nun itu bermakna mereka. Ini salah satu juga ciri dari bentuk kata kerja bentuk sekarang akan datang maupun kebiasaan. Di sini maknanya adalah mereka menipu, illa kecuali anfusahum. Ini alif adalah awalan, hum adalah kata ganti atau akhiran. Akar katanya adalah nafasa, diri, artinya adalah diri, kemudian hum itu mereka. Jadi di sini anfusahum diri mereka sendiri. Wa ma sedang, ma tidak, yash'uruna mereka, ya waw nun ya awalan, waw nun akhiran. Sya'ara itu adalah katanya artinya adalah menyadari. Ini salah satu juga ciri bentuk dari kata kerja bentuk sekarang akan datang maupun kebiasaan, karena diawali ya kemudian diakhiri oleh waw nun. Artinya sya'ara itu artinya menyadari, berarti di sini mereka menyadari.
Baik, saya akan coba rangkai. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang mereka telah beriman, padahal tidak mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Sedang tidak mereka menyadari. Sekian Pak Ustadz. Udah cukup untuk ngajar. Harus cepat-cepat ngajar. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Perhatikan ya. Yukhadi'una sama yakhda'una. Tulisannya sama, cuma beda aksesoris saja nih. Ada alif. Kenapa tuh tertulis seperti itu? Ya itu namanya Rasm Utsmani. Namanya Rasm Utsmani. Di sana ada yang baca yakhda'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una. Nah, ditulisnya tidak pakai alif ya. Ya khoda'a aja itu. Ya. Apa hikmahnya untuk menjaga bacaan yang berbeda dengan tulisan yang sama? Dibaca yakhda'una boleh, yukhadi'una boleh. Tuh. Yang penting sesuai dengan riwayat. Apa bedanya yukhadi'una dengan yakhda'una? Yang pakai alif ini menunjukkan kesungguhan. Ya, seperti ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Isbiru apa artinya? Isbiru. Bersabarlah kalian. Ya, bersabarlah kalian. Tapi kalau wasabiru, ada alif kan? Wasabiru. Nah, artinya sungguh nih. Wasabiru dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam bersabar. Itu tuh maknanya tuh wasabiru. Isbiru wasabiru warabitu. Ya, terkadang sisipan alif artinya saling. Wa ta'awanu dan saling tolong-menolonglah kalian. Gitu ya. Jadi ada hikmahnya tuh. Bacaan yang berbeda untuk tulisan yang sama. Yukhadi'una, ya wawununnya mereka ya. Ya wawunun pasti mereka ya. Jadi kalau kita misalnya mau terjemahkan secara perasaan pakai dzauq. Jadi nerjemahnya gimana nih, Pak Mas Dedi? Nerjemahnya mereka sungguh-sungguh hendak menipu Allah, gitu. Ya. Mereka sungguh-sungguh hendak menipu Allah. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, ya, padahal tidaklah mereka menipu illa anfusahum kecuali diri mereka sendiri atau kecuali terhadap diri mereka sendiri. Ya, ini objeknya nih. Ya, ya wa nun subjeknya, khoda'a predikatnya, ini objeknya. Ya, cirinya a. Seperti ini ya, yukhadi'una Allah, cirinya a itu objek. Wa ma yash'urun, sedang tidaklah mereka merasa. Ya, tidaklah
Mereka menyadari, ya. Ya wawununya mereka. Sya'aronya artinya sadar. Tapi mereka tidak sadar. Gitu ya. Jadi Islam ini ya menghendaki kita untuk apa yang kita katakan sama dengan yang ada di dalam hati. Jangan kafir mengaku beriman. Itu namanya nipu. Nipu itu bukan sikap ksatria. Ya. Islam ini mengajarkan kita ksatria. Ya, maka ajarannya semuanya jelas. Allah asa ya asa. Nggak kayak mereka. Ya. Kasihan juga ya. Baik. Saya kira cukup dulu ya. Sudah jam 9. Sampai ayat 9. Silakan.